Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai yuk ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita nyanyi lagu ini adik-adik. Adik-adik pasti bisa semua lagu ini. Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Ya Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Namanya Yesus, namanya Yesus, Dialah Raja. Yuk adik-adik, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah meskipun secara online. Tuhan, tolong berkati ibadah hari ini sampai akhir. Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah kita, Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang bisa membuat sesuatu yang
Kadang-kadang buat manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Karena apa? Karena Dia berkuasa, karena Dia kuat, karena Dia hebat. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Allahku besar. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu ini, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah adik-adik, seperti lagu ini, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang sanggup melakukan banyak hal yang tidak bisa manusia lakukan, karena Dia besar, kuat, hebat, dan berkuasa. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, cerita tentang firman Tuhan dari Alkitab. Hari ini kita mau belajar tentang bahwa Raja Hizkia disembuhkan dari penyakitnya. Karena siapa? Bukan karena siapa-siapa, tapi karena kebesaran Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita mau menyanyikan sebuah pujian untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dan perasaan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Mendengar. Ku mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini adik-adik. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita akan menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau duduk dengan tenang. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sekarang yuk kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa sakit Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berkati agar firman yang boleh kami dengarkan dapat bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Wah, kayaknya belum semuanya nih ikut menyapa Kak Nia. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik ya, Kak Nia harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nia akan menemani kalian dalam mendengarkan firman Tuhan bareng loh. Nah, firman Tuhannya temanya Tuhan menyembuhkan. Wah, ngomong-ngomong soal sembuh, siapa di sini yang pernah sakit? Coba angkat tangannya. Mana yang pernah sakit? Mana yang pernah sakit? Adik-adik, waktu kita sakit, gimana sih perasaan kita? Pasti nggak enak ya. Soalnya kita harus istirahat, nggak bisa ke sekolah sama teman-teman, nggak bisa main, nggak bisa jalan-jalan ke mall. Terus kita juga nggak bisa apa lagi ya, banyak ya yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sedang sakit. Apalagi kalau kita sakit, kita harus minum obat ya kan? Supaya badan kita cepat pulih dan kita bisa kembali beraktivitas. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal sakit, ternyata bukan cuma kita doang loh yang bisa sakit. Tapi di Alkitab dulu ada cerita tentang seorang raja. Raja yang punya mahkota itu loh. Ada seorang raja yang pernah sakit parah banget. Sakitnya nggak bisa disembuhin. Kita mau baca ceritanya yuk. Kita baca di Alkitab di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Oh iya, Kak Nia belum kasih tahu. Nama raja yang sakit itu adalah Raja Hizkia. Nah, adik-adik, kita mau baca Alkitab. Kak Nia bantu bacakan ya. Perikopnya atau judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita mau lihat. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, kita turun dulu biar kita bisa bacakan untuk adik-adik. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia, raja tadi, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Di ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Begini doanya adik-adik di ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya di ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga.
dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kita lanjut ya di ayat 6-nya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Di ayat 7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh di barah itu. Maka sembuhlah ia. Maksudnya ini sembuhlah Raja Hizkia ya. Selanjutnya di ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Lalu Nabi Yesaya menjawab begini adik-adik di ayat 9. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Lalu Hizkia berkata seperti ini, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk hari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih waktu itu Raja Hizkia sakit apa ya? Ternyata di ayat 7 dibilang begini, bahwa Hizkia itu sakitnya sakit barah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bisul. Tapi ini parah banget sampai tidak bisa sembuh. Ya adik-adik, sampai di Alkitab dikatakan bahwa Hizkia akan mati karena penyakitnya sangat parah. Lalu pada saat Nabi Yesaya mengatakan itu kepada Raja Hizkia langsung berbalik ke tembok, lalu langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoanya dengan sungguh-sungguh, sangat sedih hatinya Raja Hizkia mengetahui bahwa ia akan meninggal adik-adik. Tadi kan kata Nabi Yesaya kan, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Begitulah firman Tuhan. Lalu Hizkia sangat sedih. Hizkia bertanya-tanya dalam hati, kenapa Tuhan? Kenapa? Kan aku selama ini kan udah ikutin kehendak Tuhan. Aku setia. Aku selalu membela bangsamu Tuhan Yesus. Kenapa aku sakit? Kurang lebih kayak gitu, cuma gak kayak Kak Nia ya. Raja Hizkia lebih sedih sampai menangis. Pada saat Hizkia sedih, Hizkia berdoa. Nah, adik-adik, dari Raja Hizkia ini kita juga bisa belajar loh. Belajar untuk berdoa pada saat kita mengalami kesedihan. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menjawab setiap doa-doa kita. Ya adik-adik ya. Jadi dari peristiwa ini kita belajar bahwa Raja Hizkia pada saat ia sedih, pada saat ia mengetahui bahwa ia sudah mau mati, sudah mau meninggal, ia mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia minta pertolongan Tuhan. Ia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa aku harus mati? Sambil sedih, sangat sedih, Raja Hizkia menangis di hadapan Tuhan. Lalu adik-adik, ternyata doa dari Raja Hizkia ini membuahkan hasil loh. Ajaibnya, kita lihat sama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus mendengar doa Hizkia dan Tuhan melihat air mata yang Raja Hizkia jatuhkan pada saat ia sedang sedih. Sehingga Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, tapi kita kadang-kadang suka punya pertanyaan ya, kenapa sih Tuhan Yesus itu menyembuhkan Hizkia? Kok Hizkia bisa sembuh sih?
Katanya tadi Hizkia itu sakitnya parah banget, sampai nggak bisa sembuh. Padahal kalau menurut kita sebagai manusia, Raja Hizkia itu udah nggak bisa sembuh. Kata tabib atau dokter zaman dulu, Raja Hizkia nggak bisa sembuh. Ia cuma tergeletak di tempat tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tinggal tunggu Raja Hizkia meninggal. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Raja Hizkia, yaitu Tuhan Yesus mau menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus menyembuhkan Raja Hizkia? Kita lihat sama-sama ya. Kita geser dulu nih, Kak Nia, pindah sebentar ya. Ya. Yang pertama, karena perkenanan Tuhan. Jadi bukan soal mampu teman-teman, tapi soal mau. Lalu nanti pada saat dikabulkan atau tidaknya rancangan baik yang kita doakan, rancangan baik Tuhan Yesus itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa minta kesembuhan, dikabulkan atau tidaknya, adik-adik harus percaya bahwa ada rancangan Tuhan Yesus yang lebih indah untuk kita. Ya, jadi teman-teman, adik-adik kesayangan, yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan, yaitu kemauan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ya, teman-teman, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Lalu, kesembuhan Hizkia bisa terjadi, kita geser dulu. Oke, kesembuhan Hizkia bisa terjadi karena yang kedua, Tuhan Yesus memperhitungkan. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus lihat. Seperti tadi di ayat Alkitab dikatakan, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Tuhan Yesus ternyata tahu loh, kita itu lagi ngapain sih? Kita ini sedang berbuat apa sih? Apa yang sedang kita alami, itu Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus pada saat melihat kita sedang sedih, mungkin sedang kecewa, sedang kesal, Tuhan Yesus tidak otomatis langsung menjawab doa-doa kita. Yang utama adalah kita harus tetap mengejar perkenanan Tuhan. Jadi harus terus berusaha. Apa yang bisa kita usahakan? Yaitu kalau misalnya kita sakit, kita ke dokter. Terus kalau kita lagi sakit, istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi. Jangan pas lagi sakit maunya makan makanan yang dijual di pinggir jalan, yang kotor, berdebu. Terus udah tahu lagi sakit tapi maksa-maksa mama berenang ke mall. Pokoknya jalan-jalan karena aku lagi gak sekolah. Nah, itu juga namanya tidak berusaha untuk sembuh ya adik-adik ya. Kalau misalnya doanya mau didengar oleh Tuhan, doalah dengan sungguh-sungguh, lalu berusaha dan berserah adalah kuncinya. Seperti Raja Hizkia, walaupun Raja Hizkia menangis, sedih karena tahu ia mau mati atau mau meninggal, tapi Raja Hizkia berserah kepada keputusan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selanjutnya tadi di Alkitab yang kita baca dibilang bahwa Raja Hizkia meminta tanda. Apa tandanya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku, Nabi Yesaya? Siapa yang masih ingat ayatnya? Masih ingat ya? Nah, meminta tanda itu gimana sih maksudnya? Meminta tanda itu maksudnya meminta kepastian. Seperti tidak percaya. Yang benar, apa coba buktinya? Apa coba? Tuh. Nah, permohonan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ayolah Tuhan, kasih tahu aku lah kalau Tuhan mau sembuhin aku, apa tandanya? Dan itu juga bisa sebagai bentuk pemaksaan kehendak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bilang kan, aku akan menyembuhkan engkau Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia minta tanda. Apa Tuhan Yesus tandanya bahwa engkau akan menyembuhkan aku? Nah, itu seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Padahal kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, yang paling hebat, yang
yang paling jago, yang paling mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Ya, buktinya apa? Buktinya di Raja Hizkia ini. Walaupun ia sudah sakit keras, walaupun ia sudah sakit sangat parah, sampai mau mati atau mau meninggal, tapi Tuhan Yesus mau menyatakan kuasanya kepada Hizkia, yaitu Tuhan Yesus memperpanjang hidup Hizkia yang harusnya sebentar lagi meninggal, ditambahin 15 tahun. Lama sekali ya 15 tahun. Nah, adik-adik, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehendak Tuhan jadi tidak terlihat jelas karena tandanya nggak sesuai sama apa yang kita mau. Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau sembuhin aku pada hari yang ketiga, tolong coba nanti di hari kedua aku udah bisa bangun dari tempat tidur ya. Itu tanda yang kita mau. Padahal balik lagi, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kita mungkin bisa merencanakan bagaimana. Tapi Tuhan Yesus yang menentukan bagaimana Tuhan Yesus mau bekerja dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dari cerita ini Kak Nia mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang zaman dulu mampu menyembuhkan Raja Hizkia adalah Tuhan Yesus yang sama yang bisa menyembuhkan kita pada saat kita sedang sakit. Tapi kita harus mencontoh Raja Hizkia, yaitu kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan serius, dengan tekun, bahwa Raja Hizkia juga percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Kita juga seperti itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan bagaimanapun caranya. Tidak perlu minta tanda, cukup percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Bagaimanapun caranya, aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan sakitku. Jadi kalau ada papa mama, kalau ada adik kakak yang sedang sakit, atau ada saudara atau ada teman yang sedang sakit, adik-adik sangat bisa ajak berdoa sama-sama untuk minta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan Raja Hizkia dulu adalah Tuhan yang sekarang ini kita sembah. Jadi kuasanya masih sama loh adik-adik. Kuasa menyembuhkannya masih sama. Ya adik-adik, jadi hari ini sekali lagi Kak Nia mau ingatkan bahwa kita belajar dari Raja Hizkia ya adik-adik ya, untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Selain itu, Raja Hizkia juga berserah kepada Tuhan. Lalu adik-adik tahu nggak sih, waktu akhirnya Raja Hizkia sembuh, sisa hidup Raja Hizkia yang ditambahkan 15 tahun oleh Tuhan itu, Raja Hizkia pakai untuk apa hayo? Untuk mengejar perkenanan Tuhan. Raja Hizkia sepanjang hidupnya mau terus berkenan kepada Tuhan, mau terus dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Tuhan Yesus bisa berbicara lewat banyak hal loh, bisa lewat mama papa, bisa lewat guru di sekolah, bisa lewat guru di sekolah minggu, bisa lewat teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik dengarkan, pasang telinganya baik-baik. Coba di mana telinganya, coba boleh dipegang. Coba masih nempel ya teman-teman ya, tidak copot ya. Nah, kalau telinganya masih tertempel dengan baik, dengarkanlah firman Tuhan. Adik-adik, Raja Hizkia mengajarkan kita untuk mau setia kepada firman Tuhan, untuk mau menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita tentang Raja Hizkia. Untuk minggu depan ada ayat hafalannya loh, yaitu diambil dari sebentar ya. Mazmur 34 ayat 16.
Begini bunyinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa menjadi benih yang tertanam dalam hati adik-adik semuanya ya. Semoga cerita firman Tuhan pada hari ini bisa terus mengajarkan kita untuk hidup berserah, hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus seperti Raja Hizkia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, yang selalu memperhatikan kami dalam segala keadaan. Kiranya kami selalu bersyukur kepadamu atas hidup yang Engkau beri dan dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat-Mu dalam segala keadaan. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami bisa mencontoh Raja Hizkia yang mau sungguh-sungguh ketika kami berdoa, yang tidak putus asa dan mau berserah kepadamu. Dan juga Tuhan, ajar kami supaya kami bisa mencontoh Raja Hizkia untuk menggunakan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Ajar kami supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang mau baca Alkitab, yang rajin menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Dadah. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh dimasukkan sementara ya ke dalam amplop putih ini. Nanti boleh dibawa kalau adik-adik sudah ikut kebaktian onsite di gereja, atau boleh juga dititip papa mama saat papa mama kebaktian onsite. Kita mau berdoa yuk adik-adik buat persembahan ini. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bisa memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Juga berkati juga papa mama yang sudah memberikan persembahan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi udah dengarkan cerita tentang apa? Tentang Raja Hizkia ya. Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan karena tidak ada seorang nabi pun saat itu yang bisa menyembuhkan dia. Dan Raja Hizkia bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan dia menggunakan sisa hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan juga mau adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Kita akan menyanyikan lagu ini adik-adik.
hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita akan menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berilah kami juga untuk selalu boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang selalu bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemberian yang sudah Tuhan berikan, baik itu orang tua, kesehatan, dan apapun itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya dan segala sesuatunya boleh yang memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus sayang pada adik-adik dan keluarga. Dan tetap jaga protokol kesehatan kalau keluar rumah. Makan makanan bergizi, tetap olahraga, tetap sehat ya adik-adik semua bersama keluarga. Sampai jumpa minggu depan.